Framing itu framing. Bukan ya, framing. Bener kok. Ini live-in kok, gimana sih lu? Kalau Anda tidak percaya, Anda langsung tak screenshot lihat videonya. Bahwasanya Anda itu ngomong apa ngelantur nggak jelas gitu. Saya lagi baca arahnya kemana? Sepertinya Anda ini tidak pernah beradab untuk diatur sebagai seseorang yang menjadi seorang pendiskusi gitu. Soalnya tadi ketika saya mau bacakan ayat dipotong lagi sama Bang Zuma. Saya yang ngomong terus atau Bang Zuma yang ngomong terus? Bukan, Anda yang memang nggak mendengarkan omongan orang. Jadi diskusi itu gantian. Jadi tujuannya itu diskusi atau debat gitu loh. Kalau saya begini Bang, kalau ada poin penting saya akan sebentar. Saya catat ini. Lanjut. Nah, biasanya begitu supaya ya jangan kan diatur lupa. Dulu temanya apa, konteksnya debat apa diskusi itu. Jadi enak ada moderator yang ngatur. Jadi kalau Anda tidak patuh dengan moderator, mau dibawa kemana gitu loh diskusinya. Maaf, tadi nggak ada tema ya. Biasa kita ngalir. Ini ada ada si Carol. Silakan Carol. Kenapa Carol? Ini serah terima moderator ya Kang ya. Kang Erwin juga boleh Kang. Oke lanjut. Ya nggak apa-apa, ada Bang Yans, ada banyak yang lain. Aktivitas dulu. Lanjut. Carol, kenapa Carol? Selamat sore, hujan di sini maaf. Waduh. Kirain sudah tidak ada giliran. Monggo, itu raise hand. Kenapa? Makanya saya kasih. Tadi ada Jason kan? Ada tuh Jason tuh. Masih ada? Masih ada. Oh, saya mau bertanya. Oh, silakan, Carol. Kalau bisa jawab, saya akan jawab. Ya, jadi di Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Di situ tuh. Sementara Baprin kok, di situ ternyata tertulis. Di situ ya, kan tertulis tentang roh yang akan datang, roh kebenaran, roh yang akan datang. Nah, roh kebenaran itu di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 pun sudah ada roh kebenaran yang menyatakan tentang hal yang akan datang. Hal yang akan datang itu sudah muncul di sekarang ketika para biksu membuat hewan buas itu jadi seperti babi kan, jinak seperti babi. Nah, pertanyaan saya mengapa Kristen mainstream tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh para biksu? Sebentar Pak Carol ini bertanya sebagai Kristen atau sebagai Buddhis? Carol ini Katolik. Oh, Carol. Kenapa bertanya kepada seperti seorang Buddha ya? Begini aja Bang Jason, kalau Anda bisa menjawab silakan jawab, kalau nggak bisa apa itu aja. Karena pertanyaannya udah ke agama Buddha ya. Palu Gajah. Loh kan yang mau nggak? Dalilnya kan dalil Yesaya dan Yohanes. Nggak bisa ya agama Buddha menjawab. Apalagi Buddhisme tidak hadir. Apalagi penganut Buddhisme tidak hadir di Rumi. Benar. Tidak elok kita bicara tentang agama Buddha, tapi nggak ada gitu peserta dari agama Buddha. Jadi saya nggak mau. Dalil Yohanes. Kan Bang Luga aja yang. Pertanyaannya apa tadi? Diulang Bro Carol. Dalam Yohanes 16 ayat 12 hingga 13 tertulis tentang roh kebenaran, roh akan datang karena menuntun pada segenap kebenaran ya. Tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh kebenaran akan menyatakan hal yang akan datang. Betul. Terus? Nah, mengenai hal yang akan datang ini di Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 juga itu sudah hal yang akan datang juga. Apa isi Yesaya? Yang terbukti isi Yesaya itu apa isinya? Oh, ada Yesaya. Tapi di sini
terjemahan dunia baru. Ya. Terjemahan dunia baru. Yesaya 11 6 sampai 9. Serigala akan berteman di sini. Serigala akan berteman dengan domba. Macan tutul akan berbaring dengan anak kambing. Anak sapi, singa, dan binatang gemuk akan bersama-sama. Mereka akan dipimpin seorang anak kecil. Sapi dan beruang akan makan bersama, dan anak-anak mereka akan berbaring bersama. Singa akan makan rumput seperti sapi. Anak yang masih menyusu akan bermain di dekat sarang kobra. Anak kecil akan menaruh tangannya ke lubang ular berbisa. Mereka tidak akan melakukan apa yang mencelakakan atau membuat kerusakan di seluruh gunung suciku, karena bumi pasti akan dipenuhi pengetahuan tentang Yehuwa, seperti air memenuhi lautan. Iya, pertanyaannya Pak. Pertanyaan Bapak. Bang Karol langsung dikasih pertanyaan biar lebih simpel. Langsung pada pertanyaan Yesaya 11 itu kan tentang yang akan datang juga. Iya, itu nanti kerajaan akan datang dan terbukti secara real dipraktekkan oleh para biksu di Thailand, di mana mereka menjinakkan hewan seperti singa dan harimau. Pertanyaan secara spesifik, mengapa justru orang Kristen mainstream tidak menerapkannya? Itu kalau dikatakan nanti singa akan makan rumput, itu belum terjadi, ya. Karena singa yang di Thailand, kamu bilang singa yang di mana tuh, di Tibet atau di Nepal atau di mana itu kan karena dijinakkan saja. Tapi singa yang ada di Afrika itu belum jinak. Nah, ya saya berbicara di mana nanti semua singa yang ada di seluruh bumi itu jinak. Itu terjadi nanti setelah kedatangan Yesus sebagai King of King dan akan memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun. Itu akan terjadi. Dan itu belum terjadi. Jadi kalau dikatakan biksu Thailand hanya menjinakkan, jangankan ular aja bisa dijinakkan kok gitu. Jadi itu tidak terjadi, itu cuma dijinakkan, bukan nalurinya berubah, karena singa-singa di Afrika, singa-singa di Taman Safari masih makan daging, Pak. Jadi itu nggak ada hubungannya. Itu berarti nanti kan terjadi jadi praktek saya lihat praktek spasial atau praktek di tempat tertentu itu kalau diterapkan di tempat yang lain bisa jadi meluas untuk saya 11 ayat dikasih belajar rumput, gak begitu. Sehingga menjadi jinak, bukan dijinakkan, tetapi Tuhan yang merubah. Jadi nggak perlu dijinakkan, nggak perlu dilatih, singanya udah makan rumput, ularnya nggak akan menggigit. Itu terjadi nanti di kerajaan 1000 tahun. Itu belum terjadi. Itu masih di masa depan nanti itu terjadi. Karena kalau dijinakkan di Thailand, singa di Afrika masih buas. Jadi berarti biksu Thailand tidak sanggup melakukan itu. Itu kan harus terjadi di seluruh dunia. Seluruh singa yang ada di muka bumi ini harus jinak. Bisa nggak biksu Thailand membuat singa yang di seluruh bumi ini menjadi jinak? Kalau belum bisa ya nggak boleh. Kalau cuma jinakin 2-3 ekor itu namanya pawang singa. Oh, kalau begitu mungkin penerapannya mungkin lebih dikerucutkan ke manusia mungkin. Bukan harus ke hewan. Tidak. Karena hewan punya natur tersendiri. Gimana kalau manusia bisa, yang perlu dijinakkan lebih dulu? Tidak bisa, itu terjadi, bukan dijinakkan, ya, bahasamu juga nggak pas itu. Manusia ini nanti pada waktu Yesus datang sebagai raja, itu membawa atmosfer damai sejahtera, dikatakan, itu kan coba kamu baca, Yesaya pasal 11 judulnya, Raja Damai yang akan datang. Berarti kedatangan seorang Raja Damai itu membuat singa menjadi jinak. Karena rajanya udah datang. Ini kan rajanya belum datang ini. Ini kita lagi nunggu nih kedatangan King of King sebagai raja. Bang Karol, Bang Luga dengan Bang Jason. Kalau kami dari Muslim boleh nggak kita bertanya nanti tiga kawan sahabat-sahabat Kristen yang menjawab. Di dalam satu ayat yang disebutkan oleh Bang Karol tadi,
apakah di dalam kekristenan itu tidak ada pakem yang menjelaskan dalam satu penafsiran? Sehingga seandainya satu ayat itu menjawabnya memang satu pemikiran. Apakah tidak ada pakem yang ditentukan oleh bapak-bapak gereja gitu? Maksud Bapak penafsiran yang sama gitu? Iya, dalam satu ayat, satu pasal. Makanya kan saya bilang, untuk menafsirkan kitab suci, satu harus diurapi Roh Kudus dan wajib memiliki tanda-tanda mujizat. Saya ini kan Kristen karismatik, Karol ini Kristen Katolik. Secara umum ya, tetapi memang tidak semua Katolik. Secara umum pemikiran Kristen karismatik dengan Katolik itu berbeda karena disebabkan oleh di dalam Katolik itu tidak adanya pengurapan Roh Kudus sehingga mereka dipimpin oleh roh-roh di udara menafsirkan kitab suci sesuai dengan kehendak roh-roh itu. Sementara untuk menafsirkan kitab suci itu harus dituntun oleh Roh Bapa, Roh Kudus. Roh yang suci itu yang bisa menuntun kita mengerti kudus. Bentar. Kalau kita tidak dituntun oleh roh kebenaran. Ngomongin umat Katolik lah, kurang elok. Sebentar, gini maksud saya Pak Jason. Dalam satu pasal, satu ayat, ini kan ada 3 orang nih sahabat Kristen. Apakah tidak ada Bapak Gereja itu menentukan tafsirnya seperti ini? Anggaplah Bapak Gereja itu sudah diurapi Roh Kudus. Tidak bisa, gini Pak. Yang bisa menentukan tafsir itu adalah Nabi, bukan Bapak Gereja. Bapak Gereja itu di dalam. Jadi kedudukan Bapak Gereja di sana seperti apa Pak? Berarti masih di bawah Nabi. Gini. Di dalam gereja itu ada 5 jawatan. Nah ini dasarnya nih. Kalau kalian nggak tahu 5 jawatan ini, jangan pernah mimpi untuk menguasai Alkitab. Jangan pernah. Ini adalah ibarat kata nih kalau belajar membaca nih belajar ABCD-nya gitu loh. Jadi di dalam gereja itu ada 5 jawatan. Ada rasul, nabi, penginjil. Nah, penginjil tengah ini gembala. Gembala ini di sini ada pendeta, ada bapak gereja, ada paus, ada kardinal, ada segala macam lah di sini di clicking ini. Lalu yang terakhir nih guru. Guru ini profesor doktor teologi ya. Tetapi yang menjadi pondasi dari pengajaran Alkitab dan kekristenan ditentukan oleh 2 jawatan ini, yaitu rasul dengan nabi. Rasul dengan nabi ini tetap ada sampai hari ini. Oke. Jadi begini, kalau memang itu yang menentukan atau yang menafsirkan itu rasul dan nabi itu yang harus punya kapasitas. Nah, berarti seperti Bang Karol dan Bang Jason ini harus patuh dengan nabi dan rasul itu. Kenapa mereka masih bertanya? Ya kalau mereka masih bertanya berarti mereka kurang belajar berarti. Nah, berarti pakem yang bisa menentukan punya kapasitas nabi dan rasul yang dianggap nabi dan rasul di dalam 5 jawatan itu kan. Nah, iya betul. Nah, di dalam kekristenannya Bang Karol kira-kira ada nggak jawatan yang tidak ada? Mereka cuma dipimpin oleh clicking. Saya bertanya ke Bang Karol dulu. Oh ya udah. Bang Karol, ada nggak jawatan 5 itu Bang Karol? Baik, boleh nanti dilanjutkan juga oleh Bang Luga, meskipun kita berbeda silakan melanjutkan nanti. Tapi untuk penjelasan saya terkait pernyataan atau pertanyaan Pak Erwin tadi, untuk ayat yang saya angkat, ya salah satunya diserahkan kepada Paus, karena Paus sekarang ini dari Magisterium Gereja ya, dari Paus menulis ensiklik Laudato Si, dan ensiklik itu ada 246 artikel. Dan kalau dilihat artikel itu terkait juga dengan Yesaya tadi ya, tentang keadaan damai dan juga ada lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga itulah makanya kenapa saya tadi katakan saya tanyakan bagaimana kalau yang dijinakkan itu manusia juga. Oke, Bang Karol, maksud saya begini Bang Karol, itu kan pertanyaan dengan Bang Luga tadi. Saya pertanyakan apa yang dijelaskan oleh Bang Luga yang dikatakan 5 jawatan yang bisa menentukan atau penafsir sebagai Bible atau Alkitab itu 2 orang, nabi dan rasul yang di kekristenan. Apakah di dalam
Denom Bang Karol itu juga ada 5 jawatan itu tadi. Iya, saya akui memang penjelasan tadi dari Bang Luga memang kami tidak ada. Memang kami tidak ada. Jadi kalau untuk itu oleh karena itu makanya saya sangat berpegang pada apa yang ada. Jadi kalau untuk Bang Karol yang penafsiran terkait itu dengan saya tadi. yang punya kapasitas siapa Bang Karol? Paus. Iya, tadi selentingan Paus ya, itu magisterium gereja. Magisterium Jadi gereja. antara Paus, Rasul, Nabi ini apakah bisa sama menafsirkan dalam satu ayat atau satu pasal itu? Di antara pastinya tidak bisa dalam arti tertentu ya tidak bisa. Misalnya dalam satu masa ya, perbedaan masa terjadi perbedaan masa hidupnya beda. Kebutuhannya beda, ya saya akui tidak bisa sama. Contohnya tentang yang saya bawakan tadi kan, ya saya itu. Ya. Nah itu sudah biasa itu. Bang Jason tadi mana Bang Jason? Ya, Bang Jason tidak terlalu. Bang Jason masih monitor? Udah live kayaknya. Nah, itu makanya kan gini Pak Bang Luga, supaya kita pun berdiskusi tahu arahnya gitu loh. Jangan dikatakan nanti kita membiarkan Bang Karol bertanya dengan Bang Luga bertanya dengan Pak Karol, dikiranya kita ini apa ya mengadu antara ini kan memang ternyata itu satu ayat pun bisa berbeda penafsiran, ternyata yang menafsirkan kapasitasnya kan beda-beda juga gitu loh Bang Luga. Jangan sampai di Zoom Muslim nih kita dikatakan mengadu domba Kristen sama Kristen gitu. Enggak, itu hal kalau ada benturan kayak gitu itu biasa. Itu namanya juga kita hidup di tengah-tengah beribu denominasi. Kalau ada benturan kayak gitu menurut saya biasa. Enggak perlu terlalu masukin di hati, biasa itu. Kalau menurut Bang Luga, perbedaan-perbedaan kayak gitu mempengaruhi jemaat enggak? Mempengaruhi. Gini Pak, di dalam Katolik itu Rasul dan Nabi itu sudah stop di Yohanes Pembaptis. Udah nggak ada lagi yang namanya Nabi dan Rasul. Sudah stop di Yohanes Pembaptis. Tetapi di dalam Kristen karismatik, Nabi dan Rasul itu tetap ada sampai hari kiamat. Kalau masalah pekerjaan Nabi, Bang Luga, masalah ketuhanan, Bang Luga dengan Bang apa nih, Bang Katolik ini beda nggak? Kami memiliki kesamaan, yaitu mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi di dalam satu sisi mereka lebih menonjolkan Bunda Maria. Itu yang walaupun mereka tidak mengakui Bunda Maria sebagai Tuhan, tetapi pada praktek sehari-hari Bunda Maria lebih menonjol daripada Yesus. Kira-kira seperti itu. Oh gitu. Silakan saudara-saudara yang lain kalau mau berdiskusi. Nah, gini saya tambahkan sedikit lagi ya mengenai Paus ya. Paus itu kan ada di jawatan keempat, yaitu gembala. Gembala memiliki gembala lagi di atasnya namanya Paus, tetapi hitungannya tetap gembala. Lalu gembala ini biasanya mengontrol guru-guru. Guru-guru ini adalah pengajar-pengajar yang semua ajarannya harus terkontrol oleh Paus. Jadi bisa dikatakan secara tidak langsung Paus ini bisa membuat ajaran atau undang-undang baru, peraturan-peraturan baru yang tidak ada yang bisa mengoreksi gitu loh. Karena udah jabatan dia tertinggi, sama seperti presiden raja. Dia membuat undang-undang tidak ada yang bisa mengoreksi. Tetapi kalau di dalam kekristenan karismatik, gembala boleh dia membuat suatu ajaran, tetapi biasanya Nabi ini selalu mengoreksi ajarannya. Contoh misalnya, gembala mengajarkan boleh menikah sejenis. Lalu Nabi akan mendapatkan mimpi dan penglihatan. Biasanya tugas Nabi itu selalu mendapat 2 poin ini. Ciri-ciri Nabi yang utama mendapatkan 2 poin, yaitu mimpi dan penglihatan. Cuma dia bergerak di yang 2 ini. Gitu. Jadi kalau misalnya Paus membuat suatu undang-undang boleh menikah sejenis, atau contoh ya, bukan saya katakan seperti itu, contoh lah misalnya. Lalu Nabi akan mendapat mimpi. Oh, Tuhan memberikan mimpi, tolong tegur Paus karena dia sudah membuat suatu ajaran. Nah, itulah Nabi. Nabi itu cuma 2 pekerjaannya, bermimpi dan mendapat penglihatan. Jadi kalian harus bisa membedakan. Ini Bang Luga, apa yang Bang Luga ceritakan dari saya belum selesai ngomong. Saya belum selesai ngomong, jangan dipotong dulu. Oke. Iya. Jadi
Jadi kalau dibilang nabi, kalian jangan langsung bermimpi akan bereuforia, jangan. Kalau dibilang nabi berarti cuma dua, bermimpi dan mendapat penglihatan. Itu baru nabi. Nah, mimpi dan penglihatan inilah kadang-kadang ditakutin oleh para paus, gembala, pendeta. Karena nanti misalnya gini, ada seorang paus atau pendeta berdiri di depan saya. Tiba-tiba saya dapat mimpi, Pak, kemarin saya mimpi Bapak ke kompleks pelacuran. Kan Pak pausnya kan atau pendetanya kan ketakutan jadinya. Aduh, gua ditegur Tuhan nih melalui mimpi dia. Kira-kira seperti itu. Oh ya, Pak Nah, Erwin, gini, Bang Luga, sebentar. Apa yang Bang Luga ini ceritakan dari awal sampai akhir itu ada di dalam Alkitab, atau memang itu sebuah karya dari bapak-bapak gereja, atau memang itu sebuah rancangan setelah bapak-bapak gereja? Memang itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus ya, bahwa memang gereja di 1 Korintus dikatakan gereja itu didirikan atas dasar, yaitu rasul-rasul dan nabi-nabi. Jadi yang menjadi pondasi dasar gereja itu ditentukan oleh rasul dengan nabi. Gitu. Apa kerjanya rasul? Ya rasul itulah yang membuka gereja. Rasul itulah menentukan siapa pausnya. Gitu. Terus misalnya yang menunjuk rasul siapa itu? Oh, itu langsung Tuhan. Oh. Misalnya begini, makanya rasul itu kadang-kadang nggak bisa dikenalin, Pak. Kalau paus pasti dikenalin. Misalnya pemilihan paus masuk koran, masuk TV, seluruh dunia bisa tahu. Tapi kalau pengangkatan rasul nggak ada yang tahu. Kadang-kadang rasul ini tukang ojek, kadang-kadang dia tukang sapu. Tapi dia bisa mengumpulkan orang. Setelah mengumpulkan orang, bisa ditunjuk siapa yang jadi paus, siapa yang jadi pendeta. Menilik dari 5 jawatan yang Bang Lukas sebutkan tadi kan, rasul dan nabi itu kan paling tinggi ya. Paling tinggi lah di dalam jabatan itu. Kelebihannya apa sebagai nabi dan rasul? Apakah bisa hafal Bible ataukah bisa menafsirkan seluruh ayat? Begini. Rasul itu biasanya dia tidak terlihat jabatannya di mata manusia, tapi lalu setelah berhimpun dia bisa menunjuk seorang pendeta atau paus atau gembala yang menjadi memimpin orang yang dikumpulin itu sama dia. Setelah dikumpulin, ditunjuklah di situ, kaulah pendetanya di sini. Lalu rasul itu akan pergi ke suatu tempat lagi, misalnya ke Malaysia. Lalu rasul itu ngumpulin lagi misalnya 1000 orang. Lalu ditunjuk lagi di situ satu orang paus atau pendeta. Lalu jadilah suatu gereja. Jadi rasul ini pekerjaannya adalah mendirikan gereja dengan tanda-tanda mujizat. Tapi kalau paus atau gembala biasanya mereka tidak punya tanda-tanda mujizat, hanya berkhotbah. Oke, di sini berarti kan berbeda mengartikan mimpi. Kalau kita bisa dikatakan mimpi. Bang Erwin boleh bentar nggak? Hanya dengan tidur. Oke, siap. Ini ada yang resen. Bang Roni lanjut, Bang Roni, silakan. Oke, Bang Luga bentar aja nih, aneh mau boleh. jalan. Itu kan tentang murtadin nih. Kalau Bang Luga kan bilang kan penglihatan itu bahwa menunjukkan itu bahwa seorang itu ditunjuk sama Tuhan untuk menjadi nabi. Betul nggak? Ya, betul. Tapi sedangkan murtadin ini kan memiliki penglihatan atau mimpi tentang Yesus. Nah itu gimana? Itu apakah murtadin itu para nabi juga? Begini. Kalau Yesus memperkenalkan dirinya kepada seorang muslim, itu belum nabi. Tetapi kalau Yesus dia menampakkan dirinya dan memberikan tugas. Misalnya, sampaikan perkataanku ini kepada bangsa Indonesia, sampaikan perkataanku. Jadi harus ada penugasan. Kalau cuma memperkenalkan, menampakkan diri dalam malam dia datang tanpa ngomong apa-apa, itu bukan nabi. Dia cuma Tuhan hanya menampakkan diri karena dia mengasihi. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan tugas kepada dia, sampaikan perkataanku misalnya kepada Pak Jokowi bahwa dia harus dibaptis misalnya gitu, itu baru nabi namanya. Jadi nabi itu adalah tugas penyampai suara. Tapi kalau cuma ditemuin belum tentu itu dia seorang nabi. Hanya Tuhan memperkenalkan saja. Makanya kan saya bilang nabi itu 1 mimpi, 2 penglihatan, dan sebenarnya 1 lagi bernubuat. Nah itu, jadi dia harus ada tugas yang dilakukan. Kalau cuma didatangin... Enggak gini, soalnya Yasin mengatakan itu bahwa dia
kabarkanlah berarti sebuah perintah lah. Kayak kan kalau nggak salah di Markus 16 lah. Markus 16 Ya. ayat 18 kalau itu dia membacakan seperti itu, bahwa telah bertemu dengan Yesus dan dibacakan gitu. Oh, bisa. Markus, berarti itu si Yasin juga termasuk nabi dong. Bisa, kalau dikatakan kabarkanlah, berarti bisa Diperintahkan. dia bisa disuruh jadi penginjil. Tapi kalau Tuhan sering ngomong sama dia dan dia harus menyampaikan, berarti dia nabi. Berarti